Halo sahabat-sahabat statistika, saya Mira Arwini dari Prodi Statistika FMIPA Universitas Sulawesi Barat. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi mengenai fungsi survival, definisi dan ilustrasinya untuk memenuhi tugas analisis survival. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel YouTube Prodi Statistika UI yang menjadi referensi saya dalam membawakan materi ini. Dan juga yang telah menyediakan template PPT ini yang tentunya menambah semangat kita untuk belajar. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada materi. Baik, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi fungsi survival, penjelasan dan ilustrasinya. Baik, sebelum masuk kepada inti materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengantar mengenai analisis survival. Analisis survival atau disebut juga analisis data uji hidup adalah prosedur dalam statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan waktu sampai terjadinya suatu peristiwa tertentu. Nah, itu adalah definisi secara umum. Ada juga pendapat dari College tahun 2003 bahwa analisis survival atau analisis ketahanan hidup adalah analisis data yang berhubungan dengan waktu, mulai dari awal sampai terjadinya suatu peristiwa khusus. Yang dimana variabel outcome yang menjadi fokus utama adalah waktu sampai terjadinya kejadian atau peristiwa. Waktu di sini biasa disebut time, dan peristiwa atau kejadian biasa kita sebut dengan event. Dalam memodelkan analisis survival, kita punya dua outcome yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah time atau waktu, dan yang kedua adalah event atau kejadian. Waktu dinotasikan dengan T, dan event atau kejadian dinotasikan dengan E. Waktu di sini bisa tahun, bulan, hari, jam, menit, ataupun detik, dan lain-lain. Nah, jika kejadiannya terjadi, kita sebut A, ya, dinotasikan dengan 1, dan tidak dinotasikan dengan 2. Kemudian, ada beberapa pengukuran data yang kerap kali digunakan untuk menyajikan atau merangkum data survival, atau yang biasa disebut basic quantities. Fungsi survival yang jika dibahasakan secara sederhana adalah untuk menyatakan tingkat optimisme. Tingkat optimisme ini yang berarti mengukur seberapa besar peluang kita untuk berhasil melewati suatu titik waktu tanpa terkena kejadian. Kemudian, quantities yang kedua yaitu fungsi hazard. Fungsi hazard ini menceritakan hal yang sebaliknya dari fungsi survival, atau menyatakan pesimisme, yaitu mengukur seberapa besar resiko untuk mengalami event di titik waktu tersebut. Nah, yang ketiga ini yaitu mean atau residual life, yang secara bahasa sederhananya menyatakan usia atau sisa waktu hidup dari suatu objek atau subjek dalam penelitian kita. Dan yang terakhir, kuantitas keempat yang juga sering digunakan dalam merangkum atau menyajikan data survival adalah quantile, yang menyatakan sekian persen dari data mengalami event sebelum atau sesudah suatu titik waktu tertentu. Quantile yang paling terkenal adalah median. Di sini ada 4. Tetapi di sini saya hanya akan fokus menjelaskan mengenai fungsi survival yang akan kita ilustrasikan nantinya. Definisi dari survival function atau fungsi survival. Menurut Klein dan Moschberger tahun 2003, fungsi survival merupakan suatu kuantitas dasar yang digunakan untuk menggambarkan fenomena waktu kejadian. Fungsi survival dapat dinotasikan dengan ST, yaitu peluang suatu individu bertahan hidup lebih dari waktu T. Bisa dinyatakan dengan persamaan di bawah ini. Misalnya, kita memiliki sumbu waktu ini T, kita punya titik awal pengamatan 0. Di sini kita punya suatu waktu T. Di sini, ya. Mohon maaf di sini saya gelambat karena nulisnya manual ya. Maka peluang bahwa eventnya tidak terjadi di sini tetapi terjadi di masa depan
Sesudah itu dinyatakan sebagai ST. Nah, kita tahu bahwa implikasi yang definisi yang sebelumnya kita katakan di awal bahwa waktu studi seluruh objek masih ada atau lengkap karena belum mengalami event. Maka di awal masa studi fungsi survivalnya adalah S0 sama dengan 1. Aduh, tintanya nggak bisa. Karena semua objek penelitian kita belum mengalami event dari seiring berjalannya waktu, mungkin suatu saat terjadi event di sini, dan seterusnya. Sampai beberapa lama waktu berjalan, objek-objek atau orang yang berisiko untuk mengalami event akan makin berkurang. Maka kita dapatkan bahwa ST ini juga cenderung berkurang. Kalaupun dia tidak berkurang, yang pasti tidak akan naik. Atau yang artinya fungsi survival merupakan fungsi yang tidak naik. Monoton tidak naik, turun tidak harus, tapi yang pasti tidak naik. Jadi, kita bisa menyatakan sifat dari fungsi survival adalah di saat S sama dengan 0, S0 sama dengan 1 maksud saya, di sini 1 ya. Fungsi survival merupakan fungsi yang tidak naik, seperti yang telah saya katakan tadi. Dan ketika T menuju tak hingga, maka ST-nya akan menuju ke 0. Untuk ilustrasi yang lebih jelas akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, kita ilustrasikan lebih jelas mengenai fungsi survivalnya. Jadi, di sini kita punya sumbu waktu. Dan di sini kita punya T0, yang adalah waktu awal studi atau yang mana semua objek masih ada. Kemudian T1 adalah terjadinya event untuk pertama kali. Kemudian T2 untuk terjadinya event yang kedua kali. Dan seterusnya sampai akan terjadinya event yang terakhir kali, atau katakanlah terdapat the event terjadi selama rentang waktu pengamatan. Nah, di awal waktu anggaplah gambar ini sebagai seluruh objek penelitian kita. Kan ini baru awal waktu, jadi objeknya masih lengkap kan. Jadi nilai survivalnya adalah ST0 sama dengan 1. Seiring berjalannya waktu, semua objek yang berada di sebelum T1 atau kurang dari T1 itu objeknya masih lengkap ya. Akan tetapi jika pada saat kita sampai tepat di T1, kita misalkan ini sebanyak D1 kejadian atau D1 event, nah objek yang sampai di T1 dan selamat berisiko untuk mengalami event. Tetapi bisa juga sebaliknya memiliki peluang untuk melewati titik waktu ini tanpa harus mengalami event yang dinyatakan dalam fungsi survival, yaitu ST1. Nah, selanjutnya setelah T1 ada event yang terjadi sehingga jumlahnya akan berkurang. Nah, anggaplah objek ini terus melakukan perjalanan menuju T2, akan tetapi di tengah perjalanan mungkin saja ada beberapa orang yang keluar dari studi, tetapi bukan karena eventnya telah teramati, tetapi karena faktor lain yang bukan menjadi fokus dari studi. Ini disebut kejadian tersensor. Sebelumnya di T1 terdapat event, sehingga di sini jumlah objek awal dikurangi D1, kemudian berkurang lagi karena ada penyensoran sebanyak C1. Sehingga objek yang ada di sini adalah jumlah N dikurang D1 dikurang C1. Nah, ada sekian banyak objek yang tiba dengan selamat di awal waktu atau sebelum T2 yang berisiko terkena event, tetapi bisa juga berhasil melewati T2 dengan selamat. Nah, peluang mereka melewati T2 dengan selamat itu dinyatakan sebagai fungsi survival di titik waktu T2. Kemudian berlanjut seterusnya hingga sampai di waktu TD. Dan di sini kemungkinan ada yang mengalami event dan ada pula yang memiliki peluang berhasil melewati waktu TD ini. Karena TD ini adalah total banyaknya event selama waktu pengamatan
Bisa jadi semua orang-orang yang sampai di TD semuanya mengalami event. Jika itu terjadi, maka kita memiliki fungsi survival di TD itu sama dengan 0. Tetapi terdapat pula kemungkinan bahwa tidak semua yang sampai di TD mengalami event, melainkan masih ada yang tersisa yang berhasil melewati waktu T2. Jadi meskipun TD ini adalah waktu di mana terjadinya event untuk terakhir kalinya atau total event, tidak menjamin nilai survival yang ada di TD itu sama dengan 0. Jika Tmax adalah waktu penyensoran, maka kita dapatkan nilai fungsi survival di Tmax ini akan lebih besar sama dengan 0. Jadi kesimpulannya yaitu secara singkat fungsi survival memberikan informasi tentang yang pertama probabilitas kelangsungan hidup, bahwa fungsi survival digunakan untuk menghitung dan menunjukkan kemungkinan atau peluang bahwa suatu individu atau objek akan tetap hidup atau berfungsi pada berbagai titik waktu tertentu dalam masa depan. Yang kedua, analisis perbandingan, bahwa fungsi survival digunakan untuk membandingkan peluang bertahan hidup antara dua atau lebih kelompok yang berbeda atau di bawah kondisi yang berbeda. Dan yang terakhir, identifikasi faktor risiko, bahwa fungsi survival dapat digunakan untuk menentukan faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap risiko kematian atau kegagalan pada suatu peristiwa tertentu. Jadi fungsi survival adalah alat penting dalam biostatistik dan penelitian medis untuk memahami dan memprediksi durasi waktu sampai terjadinya suatu peristiwa tertentu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sampai situ penjelasan saya mengenai definisi fungsi survival dan ilustrasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sebenarnya masih sangat terbatas, tetapi semoga membantu. Terima kasih.